Bang Jai melawan Tiani Randers. Oh iya nih, dua pemain yang punya darah Indonesia dua-duanya. Akan berduel di sini. Ya, adanya Titip Tiani salam buat dan Eliano. ya. Iya. Halo Tibosi, welcome back to Pinball Opini Football. Akhirnya kita kembali akan menyaksikan laga Serie A lagi setelah 2 minggu ya? Apa seminggu sih hitungannya? 2 minggu. 2 1 bulan belum ada 1 bulan. Iya, belum 1 bulan sebenarnya, belum 1 bulan kita absen. Akhirnya kita bisa kembali menonton Serie A, di mana pertandingan pertama Como dulu ya kalau nggak salah. Como, the first one and the only one. Como is the best. Como. Jadi lu mudah banget ke Udah distraksi. gampang distract banget kayak kucing anjing. Ya lu mau ngobrol-ngobrol. Ya udah, kali ini gue sebagai host dan bersama Rangga dan Reza yang Kena dolar kuning saya pakai celana. emang iya. Iya, pornografi Tadi gua pakai celana kan. Enggak pakai celana nih. Ya, kali ini kita akan membahas prediksi Giornata keempat, di mana ada beberapa pertandingan yang menarik ya. Kita langsung tampilkan aja karena gue agak lupa juga. Yang penting menarik, tapi pastinya ada yang menarik. Nah, sebelum kita bahas pertandingannya, gue mau ngasih tahu juga kita ada grup WhatsApp community. Linknya ada di kolom deskripsi, begitu juga dengan link Saweria. Nah, kita nggak bacain Saweria kali ini ya, karena sudah ada di episode kemarin. Jadi kita akan memberikan waktu untuk kalian segera apa sih namanya? Mengupdate klasemen Saweria League. Saweria untuk tim kesayangan kalian ya, karena Alhamdulillah Milan udah 100.000 ya. ada penaikan. Ada kenaikan. Tapi tidak melewati Parma juga. Masih belum. Dan tidak melewati Napoli. Oh, Padahal sulit. fanbase-nya lebih besar, Iya. jauh lebih besar. Padahal Mas Reza cuma ngedonasi 2 kali ya kalau nggak salah 2 ya. kali. Ya, bukan Reza saya ya. Bukan. Nah, udah diiming-imingi oleh ini juga kan? Ini sudah menjadi taplak dalam 2 episode terakhir, masih belum ada yang tertarik. Itu kalau untuk apa? Top spender sampai Desember. Sampai Desember akan mendapatkan satu apa ya? Jersey Satu kan? jersey original Milanisti. dari Milanisti Indonesia. Atau mungkin lebih menarik lagi kalau kita bagi-bagi jersinya Ryota Miyagi ya. Ya, Intinya. siapa yang mau ngasih siapa? Nggak Jangan tahu. salah ngomong, Iya, ngasih iya, atau maaf, enggak. maaf. Ya udah, itu jangan lupa subscribe teman-teman. Ya. Nah, kita akan geserin dong. Geserin. Ke pertandingan pertama ada Atalanta melawan Fiorentina, di mana Atalanta habis dihajar oleh Inter 0-4. 4-0. Siapa yang menyangka? Ya, siapa yang menyangka? Tidak ada. Gue juga tidak menyangka. Tapi musim lalu juga dihajar nggak sih Atalanta? Iya, 4-0 skor juga. sama juga, ya. Konspirasi. Gue tak, maksudnya nggak kepikiran kalau bakal melakukan kesalahan kedua kalinya si Gasperini gitu. Tapi Iya, ternyata kejadian. Nah, Bukan ini kesalahan, itu emang terlalu superior Inter cuy. Nah, ini melawan Fiorentina yang sebenarnya startnya juga belum bagus-bagus amat. Kemarin diseriin Monza di menit Como apa Monza ya menit terakhir itu. Monza, Como ya semua. Iya, pokoknya Como juga diseri lawan dia. iya, padahal secara di awal-awal gue lihat Fiorentina transfernya cukup bagus, malah di WCL juga nggak lolos lagi. Enggak lolos. Ya karena backnya berantakan. Iya, nah ini langsung aja. Rangga, gimana nggak? Atalanta apakah bisa langsung bounce back di pertandingan ini? Bounce back, feeling gue iyalah. Maksudnya ngelawan Fiorentina juga yang belum sebegitu stabilnya. Jadi menurut gue kayaknya harusnya Atalanta bisa mengambil kredit poin lah di sini. Tahu juga kemarin di pertandingan pertama kan terlihat dominasi banget sebenarnya lawan nggak kelihatan dominasi, justru lawan Lecce malah kelihatannya lebih superior Lecce, tapi hasil akhir berkata lain. Nah, di sini feeling gue juga mungkin Fiorentina juga bakal bermain lebih mendominasi secara permainan, tapi Atalanta feeling gue bakal lebih ngegigit sih. Feeling gue ya. Nah, kalau skor in my humble opinion ya, kalau ngeliat dari sini imho gue sih kayaknya kemungkinan 2-1 sih. 2-1 ya? Setelah di kebobolan 4 pasti dia ingin menambah golnya lagi. Gue lupa di episode sebelumnya tuh gue mau ngebahas Lukman, karena Lukman tuh sebenarnya mau dijual apa enggak sih apa? Nah, karena di 3 pertandingan awal kayak belum main sama sekali. gue nggak tahu cedera atau gimana, tapi kayaknya feeling gue masalah gaji aja sih. Kayaknya. Lagi-lagi ya. Maksudnya pemain yang bisa memberikan impact, tapi masalahnya lagi-lagi di manajemen tidak bisa menemukan uang. Tapi harusnya setiap pemain Inggris yang pergi ke Italia tahu ya bahwa gaji di Iya. Italia kecil Iya. gitu loh. Nggak besar. Nah, ini gue juga ya
despite nggak ada Lukman, Atalanta tetap tim yang punya kedalaman cukup oke gitu. Banget. Deka, terus nggak ada Skamaka, siapa Retegi. Retegi jadi mesin gol mereka cukup works lah karena dengan Nggak ada Cup Miners, ada Bresciani betul ini. Bresciani ini. Jadi menurut gue sih Atalanta juga masih bisa menang di pertandingan ini sih. Iya. Lu tadi bilang 2-0. 2-1. Gue sih kayaknya bisa agak lebih jauh banyak golnya karena kita masih tahu Fiorentina masih ugal-ugalan juga mainnya. Ugal-ugalan. Gue 3-1 gue. 3-1. Untuk kemenangan Atalanta. Kalau gue karena ini buat gue ini pertandingan berat ya buat Atalanta karena berat Jim City nggak main karena masih cedera. Jadi buat gue 2-2. 2-2. Gua ngeliatnya 2-2. Ya berharap De Gea debut lah di Serie A. Oh, belum Berharap debut. belum Di Serie A Iya, dia, belum iya, debut betul. tapi Terraciano. Masih UCL si main. Terraciano. Terraciano. Oke. Next kita akan bahas Empoli melawan calon juara katanya itu Juventus. Kata siapa? Kata saya Kata di lu. episode kemarin. Kata Bang Anjar juga. Ya kan? Tuh. Kata semua fans Kata Juventus. semua fans- Enggak, tapi kalau fans Juventus yang udah senior lebih realistis, lebih membumi karena ngelihatnya oke ini masih transisi, kita ada di papan atas aja udah oke gitu. Nah, Lanjut, Al. ini akan melawan Empoli yang relatif pasti relatif di bawah mereka levelnya, Tapi belum kalah. ya belum kalah juga, benar. Empoli belum kalah. Juventus tidak bisa diperkuat oleh Milik sama Conceição ya, karena cedera dua-duanya. Ada yang discomfort, masih dapul juga. Nah, sedangkan di Empoli ada 4 pemain, salah satunya ada Zurkowski yang sebenarnya juga lumayan jadi pemain vital Empoli nih. Makanya Empoli juga sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik. Nah, lu kan cukup mengikuti Juventus sekarang nih. Ini Juventus kemarin ditahan imbang Roma, bahasanya mungkin ya. Ya. Nah, ditahan imbang Roma. Berhasil menahan imbang si Romanya. Romanya berhasil. Boring kan? match. Iya, boring match. Ini Juventus apakah si Mota dari jeda 2 minggu ini bisa mencari apa yang kurang dari Juventus kira-kira nih? Menurut gua bisa banget. Thiago Motta pun udah gue yakin dari pertandingan kemarin dari Roma banyak belajar juga ya ketika lu di counter pressing sama lawan lu kayak gimana. Tapi gue rasa Empoli juga bukan tim yang bisa memberikan pressing segigit Roma gitu ya. Walaupun memang gue tahu Empoli ini juga tim yang berani untuk ukuran tim tanda kutip tim papan bawah gitu ya di Serie A. Tapi Juventus dengan kedalaman skuadnya, dengan pemain-pemain barunya dan udah rampung juga transfernya nih, udah pasti gitu ya. Cup Miners juga yang kemarin jadi cadangan, gue rasa mungkin jadi starter di pertandingan kali ini gitu Tapi ya. udah main belum sih? Cup Miners belum? Cup Miners udah kan Udah ada. kemarin lawan Roma kan udah. main Masih dia cedera. di babak kedua. Nah jadi gue rasa sih Juventus harusnya bisa melewati tembok yang bernama Empoli ini ya. Jadi Empoli gue rasa nggak bisa menjadi kerikil tajam untuk Juventus sih di pertandingan kali ini. Dan gue cukup yakin permainan fluid dari Juventus, bermain switch side-nya dia yang cukup rapi. Terus juga Kenan Yildiz juga lagi ada di performa yang cukup baik gitu kan. Terus Vlahovic juga menurut gue secara pergerakan itu menggigit banget, walaupun waktu kemarin pertandingan lawan Roma itu sentuhan first touch bahkan shootingnya itu agak jelek. Gua rasa di pertandingan kali ini tuh dia mau menebus kesalahannya sih. Gua ngelihat itu sih Vlahovic tuh bisa jadi faktor yang bisa ngebuka keran gol untuk Juventus di pertandingan kali ini gitu. Terus juga si pasangannya Kenan Yildiz tuh siapa pemain mudanya tuh? Bangula. Itu gua rasa juga akan mengulangi performa seperti di 2 pertandingan awal. Gua yakin Juventus bisa menang dengan skor cukup meyakinkan ya, selisih 2 gua rasa. Gua feeling sih 0-2 ya. Kalau di pertandingan kali ini gitu akan membuat Empoli gigit jari dan tidak bisa mencetak gol sih kalau gue ngelihatnya. Ya, ini Empoli kan ketika lawan Roma bisa menang. Nih, 1-2 kalau nggak salah di tandang juga mainnya kalau nggak salah ya. Tadi ini di kandang dia. Karena ini di kandang. Dan ya gue rasa Empoli bisa memberikan perlawanan sih. Gue rasa yang lawan Roma bukannya Romanya agak kurang, tapi memang si Empoli di awal-awal musim seperti musim lalu dia tuh baru kalah di Giornata berapa 7 Giornata 6 apa 7 gitu. Di awal-awal mereka lumayan oke performanya, dan gue rasa di musim ini juga agak bisa melaju juga gitu. Jadi Empoli memberikan perlawanan tapi nggak menang sih, kayaknya 1-2 sih kalah. Pelatihnya siapa ya, dia lupa gue. Itu Zanotti dulu, maksudnya kan ganti-ganti pelatih mulu. Malah Sulo tuh siapa tuh? Gue juga nggak tahu sih. Tapi menurut gue hal yang menarik melawan Roma juga ada, dia itu manfaatin kesalahan beberapa pemain Roma juga kan dalam antisipasi dapat penalti juga. Tapi di luar itu feeling gue
Gua sih in favor, gue masih 70% naruh Juventus lah buat memenangkan pertandingan ini. Tapi balik lagi ya, sepak bola kan lu bisa memprediksi sesuka lu, tapi apa yang terjadi di lapangan Betul. kita nggak Bisa ada berbeda, yang tahu. bisa banyak faktor. Tapi yang bisa gue janjikan di sini atau yang gue cukup yakin, pasti pemain muda Juventus lambat laun akan melakukan kesalahan Iya, sedikit iya, banyaknya, iya, dan betul. menurut gue di pertandingan ini pasti akan jadi gol kayaknya kebobolan pertama ya Juventus sih di musim ini. Iya, Jadi ini feeling masih gue clean sheet ya. 1-2 kemungkinan favornya masih tetap di Juventus, tapi feeling gue bisa jadi Empoli bakal jadi batu sandungan yang orang nggak bakal sangka juga sih Sangka-sangka, di betul. karena duet strikernya juga lumayan mematikan. Dan ya gue selalu kayaknya prediksi gue selalu di Jonathan 1, 2, 3 itu selalu gue bilang menunggu kesalahan dari Thiago Motta sih. Makanya maksud gue sepak bolanya tidak sesempurna itu, masih banyak Iya, setuju. flaws-nya juga. Setuju. Dan menurut gue pemain muda itu ketika lo dapat pressure yang cukup tinggi, misalkan kebobolan duluan, itu kita belum pernah lihat Juventus kebobolan duluan Iya, di iya. 3 pertandingan Iya awal. sih, benar. Ketika itu Benar, terjadi, benar. bagaimana cara tim Juventusnya Thiago Motta bereaksi, itu sih yang gue penasaran. Tapi Di- gini di- Rang, memang pemain-pemain mudanya Juventus itu bisa jadi bikin kesalahan, tapi itu Iya. pemain muda Juventus itu kan mendominasi ada di lini depan gitu ya, tengah ke depan. Belakang juga ada. Di belakang ada, tapi maksud gue back tengahnya itu kan back berpengalaman gitu. Terus si Betul, Di back Gregorio juga tengahnya masih. gue rasa jadi kiper yang bisa memberikan komando yang cukup baik gitu kan. Itu Betul, terbukti dari betul. 3 pertandingan awal kemarin. Jadi terus kalau gue lihat dari pertandingan Roma kemarin, yang harus diperbaiki itu adalah transisi dari bertahan ke menyerang, dimana menurut gue Thiago Motta itu cukup belajar bahwa ketika lu lambat dalam pergerakan transisi dari bertahan ke menyerang, itu ternyata bisa jadi batu sandungan buat mereka gitu. Maksudnya bukan batu sandungan, tapi lebih ke game plan-nya tuh nggak works. Nah, gue rasa di pertandingan kali ini diperbaiki di bagian itu, di bagian transisi dari bertahan ke menyerang, karena apalagi kalau misalnya Empoli itu ngepres, jadi gue rasa Thiago Motta itu punya counternya, dan kelihatan banget dari 3 pertandingan awal Empoli itu berani gitu untuk nekan ke depan gitu kan, pemainnya terutama back sayapnya itu dia yang ngebantu untuk overloading di lini tengahnya gitu. Nah, justru kalau Empoli bermain seperti itu dan di kandang juga pasti dia ingin memberikan sebuah penampilan untuk fansnya. Nah, itu yang kenapa gue bisa bilang juga itu jadi tanda kutip nggak bisa jadi batu sandungan untuk Juventus, karena Thiago Motta gue yakin udah belajar di bagian situnya gitu. Let's Gue see. ngeliatnya gitu. Let's see. Harusnya benar. ya, harusnya ya, iya. Harusnya, tapi gue setuju juga tadi Rangga bilang bahwa ini bisa jadi kesalahannya Thiago Motta, walaupun gue rasa bukan di sini kesalahannya. Itu sih kalau gue. Menurut gue terkadang pelatih-pelatih yang punya idealis ini kan punya sedikit rasa naif juga ya. Maksud gue, ya gue berharap tentu Iya. Thiago Motta bisa melanggang jauh. Sama seperti episode sebelumnya, supaya dia lolos jauh ke UCL, terus Napoli juara Serie A gitu. Harapan gue kan masih biasa. tetap begitu ya. Harapan-harapan gembel. Harapan-harapan gembel gitu. Tapi maksud gue, pelatih yang cenderung muda lah ya dalam pengalaman ya. Menurut gue sih akan punya challenge terbesarnya memang ketika lu dihadapkan, ketika idealisme lu bertemu dengan realita gitu. Bagaimana cara lu menghadapi krisis itu? Itu sih sebenarnya. Ya, tapi menarik juga gimana Empoli approach di pertandingan kali ini. Apakah dia akan bermain seperti Empoli di musim lalu di juara akhir, di mana mereka low block gitu ya pertahanannya. Gue rasa Yang itu bikin Juve stres iya, setengah mampus. Juventus itu belum ketemu tim yang low block kalau gue lihat di musim ini di 3 pertandingan awal. Seingat gue, karena Ya, Como juga masih Como ini sih. masih oke. Hellas Verona kalau nggak salah kan dia lawan Hellas Verona kemarin, lawan Roma juga nggak low block. Jadi itu gue rasa gimana Empoli approach di pertandingan ini, apakah dia main low block. Nah, gue pengen lihat ya Gomota tuh kayak gimana buat layak cover low ditunggu block kok maksud gue, dan jam tayangnya juga masih jam sehat menurut gue. nih. Ya, jam Dan 11 malam. ini 2 tim yang belum merasakan kekalahan juga buat Oh, gue. betul. Empoli buat gue pribadi jadi ada sentuhan personalnya karena 2 striker kesayangan Ya. gue main di situ gitu loh, karena Colombo sama Esposito. gitu Ya, sih. ya. Dan Make ini sense. correct me if I'm wrong ya, teman-teman. Ini kalau nggak salah di musim lalu Empoli itu tadi kalau nggak 7 atau 6 yang ngalahin itu Juve. Yang bikin kalah Iya, pertama betul. kali Iya, musim betul. kemarin itu Juve. Betul. Nah, ini akankah Karena itu kejadian balas ulang? dendam karena 2 musim Musim sebelumnya lalu dibantai 4-1. dibantai. Iya, iya. Dan itu kejadian yang tidak pernah, itu kalau nggak salah abis pengurangan poin Juventus. Oh iya. Habis pengurangan poin. Oh iya. Iya, gue inget banget karena gue nonton itu. Iya. Yang apa namanya, striker tinggi tuh, Palaci, lupa gue. Yang gol tapi offside akhirnya, yang langganan dipinjemin kemana-mana lah. Adalah. Si itu siapa?
Nah, gue juga udah lupa. Petanya. Bukan. Petanya malah bukan. Pemain muda. Lupa gue udah. Oh iya gue tahu. Ya, Tapi gue lupa. Oke. Oke, Oke. next pertandingan selanjutnya ada lawannya Juventus yang berhasil nahan imbang kemarin, Roma melawan Genoa nih. Akan bermain tanggal 15-nya ya. Ini pemain Genoa banyak yang cedera, salah satunya pemain dari Napoli. Pinjaman apa transfer sih? Yang mana? Zanoli. Zanoli pinjaman opsi permanen. Iya, terus jagoannya bintang juga Miretti Miretti. full. Jagoan dari Milan juga Mesias juga full nih. Jadi Sama Genoa wonderkid juga, iya. Alan Maturo juga cedera juga. Iya, ini dari Genoa agak ya pincang ini. Ini Lawan pincang. dan baru satu kali menang ya si Genoa ya. Belum. Iya. Menang baru seri satu. 1, kalah 1. Sama lebih baik daripada Roma sebenarnya. Lebih banyak poinnya daripada Roma. Roma. Ya, secara poin lebih banyak karena ada menang dia. Udah menang sekali. Nah, tapi Genoa ini sudah kebobolan 4 kali sedangkan Roma baru 2 kali lawan Empoli. Iya, benar. Jadi memang secara pertahanan seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, Roma tuh cukup bagus pertahanannya, apalagi dengan ketambahan Hermoso dan Matt Hummels yang kemungkinan juga bisa langsung debut di pertandingan ini. Belum tentu, gak yakin gue. Gak Hummels yakin sih ya, 90 menit. bisa, Hummels sih tapi gue nggak- yakin iya, Gak gue yakin yakin 90 Hummels. menit. Paling Iya. yang pemain Arab lah. Oh, si itu. Habis yang main back lawan sayap. Indonesia Siapa? kemarin, Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya, ini gimana aja? Roma bisakah mendapatkan kemenangan pertamanya di sini? Di episode kemarin itu gue bilang Roma tuh masih ada kemungkinan seri-seri ya sampai Iya. Giornata 5 gitu kan. Cuman kalau setelah gue telah lagi ketika ngelihat Genoa juga bukan ada di full timnya dia gitu, ada pemain-pemain yang doubtful dan cedera, harusnya ini bisa dimanfaatin sama De Rossi, dan ini jadi pembuktiannya juga bahwa De Rossi itu kan belum dapat kemenangan di 3 pertandingan awal, Ya. di mana dia ngeracik taktiknya, dan ini juga transfer dia udah rampung seperti yang sebelum-sebelumnya lagi, episode sebelum-sebelumnya lagi gue bilang bahwa setelah jeda internasional ini jadi start awal untuk semua tim-tim di Serie A gitu kan. Nah, gue ngelihatnya sih gini, kalau misalnya De Rossi itu berani coba untuk mainin si Tommaso Baldanzi jadi second striker seperti yang lu bilang di episode sebelumnya, Rang, itu gue rasa jadi ada chance untuk jadi pembeda gitu si Baldanzi ini. Si Artem Dovbyk juga gue rasa butuh seseorang yang bisa ngebuka ruang lain untuk dia gitu kan. Karena Artem Dovbyk ini kalau gue ngelihat waktu dimain di Girona, dia itu kan tipikal striker yang dia itu bisa nyari gol dari suplai bola ataupun memang dari manfaatin celah-celah sempit-sempit gitu kan, yang ada di pertahanan lawan gitu. Maksudnya bukan yang harus nyari ruang gede, tapi dia ada di ruang-ruang kecil itu. Nah, maksudnya pemain-pemain yang bisa nusuk kayak Dybala ataupun Baldanzi itu bisa jadi pengalih gitu untuk Dovbyk bisa menceploskan gol pertamanya dia di Serie A, gue rasa. Iya, belum ya. Nah, ini kalau ngelihat dari statistiknya Roma itu punya kekuatan di pemain sayapnya, dan ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan, dan gue berharap sih si Dovbyk udah siap untuk menerima bola-bola cutback dari sayap-sayapnya Roma ya. Kalau misalnya, nah tapi ini juga gue agak bingung sih, gimana De Rossi ini manfaatin si Sule, Baldanzi sama si Dybala. Kalau misalnya emang si Dovbyk dicadangin dan Dybala dijadiin false nine gitu, ya itu gue masih agak ragu, karena memang sebenarnya Roma butuh pemain yang bisa finishing. Dybala itu kan ngebuka ruang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Dovbyk dimainin, nah gimana posisi pemain-pemain lainnya gitu. Nah, itu gue agak wondering di sana sih. Cuman gue rasa di pertandingan kali ini De Rossi harusnya bisa ngedeploy taktik dia seperti biasa dan bermain seperti dia waktu lawan Juve. Yang perlu diperbaiki adalah finishing di sepertiga akhirnya aja sih gitu. Ya. Nah, terus kalau emang Matt Hummels main dari awal, gue rasa Roma punya chance di situasi bola mati. Iya, betul, karena betul. Matt Hummels ini lumayan agresif ketika dia ada di posisi bola mati sih kalau gue lihat. Jadi kalau gue sih ngelihat ini selisih 1 gol untuk Roma menang. Mungkin 1-0, 0-1 maksud gue. Ya gue setuju karena gue juga prediksi 0-1 ya. Ini Roma menurut gue masih agak sulit untuk menemukan form di depan, maksudnya di Iya. Tadi mungkin gue agak muter-muter ngomongnya karena kalau misalnya Dybala ditaruh depan, gue ngelihatnya dia mentok di sayapnya itu jadi nggak ada target man-nya. Tapi kalau Dovbyk dimainin juga sejauh ini juga kan nggak ada orang yang bisa ngebuka di lini tengahnya gitu. Jadi sisi sayapnya juga
selalu opsinya selalu ke Dovbyk gitu. Iya, Nggak harusnya. ada yang second line-nya gitu yang bantu. Iya. Harusnya tuh Lorenzo Pellegrini Sebenarnya punya kapasitas itu. Ha. Cuman ya kita belum lihat di 3 pertandingan awal. Iya benar. Dan ya kalau dari Genoanya gua kenapa hanya prediksi 1 gol karena gol ini masih oke sih gol ini. Masih oke banget. Masih jadi tembok yang Masih lawan oke Inter banget. yang Inter Iya, bikin yang stres harus itu. 2-2 itu juga ya faktor utamanya gol ini dan memang Genoa juga bermain cukup bagus lawan Inter. Jadi Solid banget. iya, makanya gua rasa di sini Genoa masih bisa memberikan perlawanan dan ya kayaknya setelah 3 pertandingan tanpa kemenangan dan ada jeda internasional kayaknya Roma Bisa membangun waktunya bisa di sini Iya. nih untuk menang. Biarpun waktunya sangat mepet juga, baru pemainnya pada ngumpul kan beberapa hari terakhir. Tapi pemain-pemainnya dia itu Pemain-pemain nggak banyak yang pergi untuk Iya. Jadi pemain membela barunya timnas ya. punya waktu untuk ngebangun chemistry juga sebenarnya. Iya sih, sebenarnya si Abdul Hamid sama Matthew Ryan. Matthew Ryan nggak bakal main juga sih Matthew Iya, Ryan. Abdul Hamid juga kayaknya belum tentu dimainin jadi starter juga Ah, kan. Iya. Kemarin sempat main gak sih si Abdul Hamid tuh? Main Main lawan kan Indonesia lawan- karena ada pemain bukan yang cedera. lawan Indonesia, lawan di Serie A. Oh ya. Belum. belum ya, Kan baru di deadline dia datang. Oh iya benar-benar sorry. Kalau lu gimana, Bang? Mungkin sebelum itu saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCI Roma RCI. Klub Indonesia yang ke-15. Bang Wai dan teman-teman selamat ulang tahun untuk komunitasnya, semoga semakin awet, semakin panjang umur dan semakin sering collab sama kita. Udah itu Amin. aja. Itu satu, terus yang kedua feeling gue bakal berakhir seri. Gue nggak tahu kenapa ya, karena menurut gue permasalahan di sepertiga akhir itu masih jadi momen yang krusial. Terus juga gol ini gue baru ingat pas lo ngomong itu, ternyata masih ada satu peran penting yang menurut gue bisa jadi key breakernya juga. Dan di sisi lain Genoa juga cukup aktif bikin gol juga feeling gue, makanya masih dua-duanya tim yang sedang dilanda masalah yang nggak sederhana juga. Dan Roma menurut gue masih kesulitan untuk dapetin padunya lah sampai Jonata ini menurut gue masih sama. Tapi kalau karena lu ngomong gitu, gue baru ingat sesuatu. Roma itu harusnya punya kekuatan ketika dia transisi sih. Kalau misalnya dia bisa harusnya. manfaatin celah di sayapnya Genoa dan dia nunggu dulu Genoanya maju nyerang gitu untuk menguasai possession, gue rasa itu bisa tuh dapat gol dari counter attack-nya. Nah, tapi benar permasalahan di sepertiga akhir ini gimana kejeliannya De Rossi dalam milih pemainnya aja sih. Iya. Gitu. Semua akan bergantung pada Iya, tergantung. Gua rasa ini game of pemain catur loh ini. reaktif. Iya. Dua-duanya sama-sama reaktif nih. Iya, gua dan lihat. Gilardino juga tipikal taktikal yang begitu kok. Dia tipikal yang reaktif banget, bermain sabar, nunggu ada celah dia counter. Iya, benar. Apakah Roma bisa reaktif terhadap strategi Nah, itu? tergantung approach Roma. Kalau Dovbyk, gua rasa kalau misalnya Dybala main, dia pengennya agresif, dia yang nguasain gitu kan. Tapi kalau misalnya Dovbyk yang main juga harusnya dia juga ngambil inisiatif gitu. Ya nggak tahu lah. Iya. Nggak Karena tahu ya, nggak ada gua nggak- karena nggak ada iya. Savio soalnya. Kalau ada Savio pasti dia Beda boleh lagi. banyak. Savio-nya ke City. Ke City balik lagi. Tapi kalau misalnya Baldanzi dimainin di tengah, Reng, bukan di belakang striker, dia bisa nggak sih sebenarnya? Kayak ada di posisi Pellegrini yang dia Attacking- jadi iya, box to box. memang posisi natural dia yang gua sering tonton di Empoli, itu dia itu jadi goal breaker. Kenapa dia jadi salah satu pemain dengan gol yang cukup banyak di Empoli? Karena ketika buntu dia ngelakuin beberapa tendangan jarak jauh dari sana, tendangan spekulatif. Iya, dari luar kotak penalti Di kan. luar itu, ketika tidak ada celah-celah seperti itu, dia kayak kemarin kalau teman-teman nonton highlight atau nonton pertandingan timnas Italia U21 atau U23, dia itu gol-golnya dia itu masuk ke kotak penalti dan dia ngebuka ruang. Tapi itu belum kelihatan waktu dia main Iya, di memang. Roma, sayangnya. Nah, yang gue lihat di taktikalnya De Rossi, dia bermain ngelebar. Buat gue itu bukan Baldanzi banget buat gue ya. Iya. Beda lah kalau teman-teman kayak misalkan tahu udah sering nonton satu pemain dan udah tahu tipikal pemainnya gimana, terus ngeliat beda kayak kok gini sih mainnya. Nah, karena gue lumayan sering nonton Baldanzi, salah satunya yang pengen gue tonton lagi itu Simone Pafundi. Itu menurut gue memang tipikal natural born-nya memang di box to box, tapi lebih main kalau box to box kan lebih balance ya ke tengah Iya, dia ini memang lebih ke Rabiot depan, gitu. jauh lebih ke depan. Memang Benar, attacking benar. midfielder. Memang lebih attacking midfielder kalau Baldanzi. Makanya kenapa gua kalau ngomong second striker berarti kan lebih jauh ke depan lagi dibandingkan attacking midfielder. Karena kalau attacking midfielder kan link up ke midfield juga kan, agak turun sedikit kan. Nah, kalau second striker menurut gue dengan pertandingan Italia kemarin, gue jadi lebih yakin ngomong dia lebih cocok second striker. Oke. Gitu. Nah, Nah, dan makanya- Petir juga sudah menyetujui omongan gue. Luar biasa. Iya. Nah, makanya kalau gitu sih kalau menurut gue ya Roma harus mengganti formasinya dengan kan biasanya 3-4-2-1 ya.
Nah, ya jadi 1-2. Jadi Baldassi di belakang, depannya bolehlah si Dybala sama si Atau Dovbyk. Percaya sama gua, hal ini nggak bakal kejadian sampai De Rossi Iya, cabut. De Rossi Di Rossi-nya kayaknya De Rossi mungkin tuh masih nggak berani stick dia. to the plan-nya dia, Dia tuh gitu, masih nggak 4-2-3-1, 4-3-2-1. Pokoknya 2-1 gitu. depannya. Iya. Dia Gua main cukup empat itu. gua cukup yakin idea ini nggak bakal diterapin sih. Iya, iya. Gua Iya. cukup Dia yakin. dia kayaknya nggak berani main 3 tuh. Sebenarnya kalau dia mau main 3, Dia pengen nyari Lima balance. Dia pengen nyari balance di timnya. iya, dia masih nyari. Ketika ada itu berarti ada gap di lini tengah. Iya, Gua- pasti. Gua rasa dia masih nyari balance ya itu sih Rang Iya. untuk ngarungin musim ini. Karena kan butuh juga Iya, lu punya masih. taktik gacoan lu itu Iya, kan. ketika lo punya gelandang yang bisa reliable, back yang jauh lebih reliable, itu mungkin taktik itu bisa berjalan. Kayak di Napoli kan dia pakai 2 gelandang 3-4-2-1 di mana pemain sayapnya lebih bermain ke dalam. Jadi biarpun gelandangnya cuma 2 tapi itu solid banget. Makanya Iya, karena Conte berani karena sayapnya itu juga bantu tengah. sayap bantu tengah dan gelandangnya memang reliable. Lobotka yang bisa Iya, nutup ruang. iya, Nah, benar, mungkin benar, di benar. Roma belum punya gelandang yang reliable. Iya, belum untuk ada nutup gelandang ruang. kuda. Apalagi si Kone itu. Iya, Si- ya hopefully kalau itu bisa Baldassi Iya. bisa main. Tapi Nah, feeling gue makanya. juga berat sih. Feeling Iya, gue emang berat. harus punya ya tengah lu harus yang tipikal Kuda. Iya, dan bisa nge-backup kan, Ruang. Iya, maksudnya si Baldassi nggak nutup usah ruang. iya dikasih free roam nggak usah ikut Iya. defense. Iya, Makanya nah itu defense-nya si dua maksud pemain gua. ini. Tapi Ada itu sih yang mau gue sampein Tapi sebenarnya. masalah kedua adalah Itu. Dybala pun juga nggak bisa Iya, turun. nggak bisa bisa tuh. juga udah Jadi Iya. ketika defensive transition itu cuma pemainnya Iya. kalah jumlah. lah Nah, jumlah. dan Nah, De di sepak Rossi bola modern tuh kalah. Benar, dan Iya. De Rossi itu sebelum pertandingan lawan Juve dia bilang yang mau gue betulin tuh sebenarnya bagian itu karena emang di depannya gue itu gue udah cukup pede tapi emang di belakang ini ada defensive liability yang ditinggalin sama Dybala, Baldanzi atau siapapun yang main Iya. di depan. Nah, itu yang gitu. jadi- itu yang jadi PR sebenarnya. Iya, berarti kuncinya sebenarnya Kone di itu sebenarnya. di Kone, Cristante malah Paredes tuh tukang Iya, gagal. sebenarnya kuncinya di situ tuh kalau mereka mau Iya. kerja. Makanya menurut gua mungkin di luar topik dari pembahasan skor, menurut gua pemain muda Italia memang mesti nyari klub-klub papan tengah ke bawah yang memang hot prospect ya untuk bisa berkembang lebih jauh. Karena Ini ngomongin apa nih maksudnya? Iya kayak Konteksnya? Baldanzi, ini gue ngomong Oh, konteksnya Baldanzi. iya, iya, iya. Ketika lu gak dapet ruang seperti itu untuk berkembang, menurut gue gak bakal jadi pemainnya. Oh, karena lu dituntut result. Dituntut Untuk result. result, Dan iya, lu, bener-bener. menurut gue apa yang dilakukan ke Baldanzi, menurut gue tidak. Buat gue sih, kita udah lihat dari 6 bulan kan, berarti kan dari Iya, Januari iya, kan. Itu iya. nggak, menurut gue gak works buat Baldanzi. Iya, so far ya, so far. Dan lu akan tetap memaksakan itu. Kemarin sih gue lihat di 2 pertandingan terakhir Baldanzi ditaruh di belakang striker. Mm-mm. Tapi bukan ditaruh di belakang striker yang gue cari. Role yang Role-nya itu yang nggak. familiar itu gue Dia nggak lihat. nggak lebar-lebar terus dia. Iya, nah itu sih. Sebenarnya itu doang sih. Iya, iya, iya. Itu doang. Oke. Oke, Oke, kalau oke. gitu Baldanzi sentris banget gue aja. Parah. itu dia ulasan tentang Roma. Makanya nih Bang Wai coba ya, kita udah lama soalnya nggak Iya. dengan Bang Wai. Kita pengen tahu Kangen gua. dengan point of view-nya Bang Wai tentang Roma musim ini. Kita belum sempet soalnya Belum di musim sempet ini nih ya. soalnya Bang Wai sebenarnya hari ini pengen kita datangkan Iya. tapi masih Cuman sibuk Dewi gitu. Hujan Dewi menurunkan Hujan. hujannya, jadi Bang Wai nggak datang. Iya. Oke, sekarang Sulit, geser ke Napoli langsung deh, Kong. Nih Napoli lawan akan Cagliari yang belum menang. Belum. Cagliari belum menang, dan seingat gue pertandingan terakhir tuh seri. Seri. Kita nontonnya di Bali. Zito Lufumbo. Nontonnya di Bali kalau nggak Zito salah kan. Lufumbo, Zito iya. Lufumbo di menit akhir ya. 91 92 lupa. Game matchday terakhir ya. Bukan. Enggak, pas kita di Bali. woy. Itu away, itu home-nya Napoli. Iya. Oh iya iya. Gue ingat iya, tuh, iya. Bu. Away-nya menang, home-nya seri. Ini Napoli juga formnya 2 pertandingan terakhir. Ya, walaupun kemarin menangnya agak sulit, Iya. cuman Alhamdulillah. alhamdulillah, dan Alhamdulillah. ya memang itulah ininya Conte lah, kebiasaannya Conte di awal-awal musim dia. Dan ini melawan Cagliari yang pelatihnya ganti juga ya. Cagliari. Gue lupa deh. Oh iya ganti karena kan Ganti. pensiun. Iya si Pelat- Ranieri. Ranieri Iya, pensiun, gue lupa Iya, pelatihnya ini- sekarang. Mohon maaf. belum menemukan form yang bagus karena belum mendapatkan kemenangan. Iya. Tapi pun juga menyulitkan Iya, Cagliari di sisi lain juga tim yang cukup menyulitkan. Boleh lihat. Oh, Davide Nicola. Davide Nicola, Nicola, cuy. Mantan pelatih Empoli juga. Oh iya betul. Iya. Ya malang melintang lah Davide Iya. Nicola. Boleh lihat 2 hasil pertandingan terakhir gak? Kalah. Boleh seri. hasil pertandingan 3 pertandingan terakhir kan kalahnya Iya. lawan Lecce kan ya. Lawan Como seri. Kalah lawan Lecce tapi seri Como lawan seri, dan Lecce Cagliari. kalah. Lecce padahal kartu merah. Dan Iya. menurut gua Davide Nicola ini memang tipikal pelatih yang apa namanya result oriented dan one point getter banget ya. Jadi itu terbukti di Empoli. Pelatih spesialis anti degradasi dia. Anti degradasi, dan menurut gua nothing harm with it. Maksud gua tidak ada yang salah dengan itu juga.
ketika lo bermain di tim papan tengah ke bawah itu hal yang wajar. Dan masalah yang terjadi ketika kita ngomongin ini adalah Napoli sampai giornata terakhir itu kesulitan dengan tim yang bermain low block pertama dan bermain menutup sepertiga area terakhir dengan menumpuk 11 pemain. Itu Napoli lawan Modena, Napoli lawan Hellas Verona, Napoli lawan Parma, di luar lawan Napoli yang menang 3-0 ya kalau nggak salah ya lawan Fiorentina ya. Lupa gue pokoknya, tapi ya di luar itu Napoli itu selalu kesulitan dengan tim yang bermain dengan taktikal seperti itu. Kembali bertemu dengan Cagliari, tapi menurut gue ada hal yang berbeda dari pertandingan yang kali ini karena udah ada Lukaku. Ada Lukaku tuh Itu haru banget cuy. Gua karena Napoli itu memang kehilangan sosok pemain 9 murni ketika Osimhen beberapa kali cedera di pertengahan musim ke belakang. Dari setelah Piala Afrika itu kan dia banyak cedera dan banyak ngambek-ngambek lah, jadi banyak kehilangan sosok Osimhen di 6 bulan terakhir gara-gara it's a coconut. Iya, Simeone belum bisa dia dari starter tuh. Dia kayak bingung gitu ya, dengan segala determinasi yang dia punya, gua sangat appreciate itu. Tapi dia menurut gue kehilangan di musim lalu, dia kehilangan sensisnya dia dan itu kebawa sampai sekarang. Gue sih berharap secepatnya bisa di resolve. Raspadori lawan Parma memang bermain Spartan, tapi seperti ayam kehilangan kepala, jadi kebingungan mau melakukan apa, action berikutnya apa, dia kayaknya kebingungan untuk melakukan pergerakan-pergerakannya. Nah, petir juga sudah menyambut omongan gue, tapi menurut gue di sisi lain ketika Lukaku dan Neres bisa jadi starter, biarpun kemungkinan Kvaratskhelia kemungkinan cedera karena kemarin lawan Georgia lawan Albania dia menit 70 ditarik keluar dan memang udah kesakitan di paha sebelah kiri kalau nggak salah. Jadi feeling gue yang jadi masalah adalah sepertiga akhir. Itu poin pertama. Poin kedua, kemungkinan besar akan bisa dijawab sama Lukaku kalau Lukaku starter. Ketika itu bisa dijawab, feeling gue bisa jadi 3 poin. Tapi yang jadi highlight mark gue adalah Cagliari ini tim dengan penuh kejutan buat gue pribadi. Di luar musim lalu Napoli dan Cagliari sering dibikin kesel ya gue ya, tapi Cagliari ini tetap masih tim dengan penuh kejutan. Kayak ya lo tau lah ya, Leni siapa namanya back ya, ini yang dari Barcelona siapa? Mina. Menurut gue sih Tolufumbo masih ada dan masih banyak pemain-pemain yang ada dari musim lalu yang kita tahu, dan masih ada Piccoli itu yang pengen ngomongin yang tinggi itu. Nah, itu menurut gue pemain-pemain yang punya daya kejut yang lumayan mengesalkan. Jadi mungkin secara strategi ada perubahan ya dari musim lalu yang bermain 4 back jadi 3 back dengan taktikalnya Nicolai. Cuman menurut gue harusnya ini bisa 3 poin sih buat Napoli, biarpun kesusahan. Feeling gue sangat kesusahan. 1-2 feeling gue. Ini pasti kesusahan banget Napoli. Percaya sama gue. Selama Lukaku belum nyetel banget, dia belum bisa nemuin ruang, karena pas lawan Parma biarpun 10 pemain, gila itu beda banget di 10 menit awal Lukaku masuk. Dia teknik dia dalam memang beda ya. Maksudnya mercenary itu sensisnya striker murni tuh emang dia langsung nemuin ruang biarpun offside yang dioper sama Kvaratskhelia. Tapi itu gila, itu menurut gue anjing, ini striker nih. Maksudnya gue tahu kenapa dia disebut striker, karena instingnya nyala maksud banget. Maksud gue Dovbyk biarpun nggak nyetak gol, tapi kita tahu sensesnya dia untuk buka ruang. Nah itu sih menurut gue. Si Vlahovic juga di Serie A menurut gue striker tuh gila. Nah Raspadori punya itu, tapi fisiknya tidak memungkinkan, dan secara permainan Napoli tidak memungkinkan Raspadori untuk jadi striker murni. Simeone menurut gua reactionnya terlalu lambat. Dia punya visi itu tapi reactionnya terlalu lambat. Lukaku menurut gua dengan badan segede itu, gua cukup yakin sih harusnya 2-1 sih. 1-2 lah. Iya, kalau gua sih memang ya pengalaman gua dilatih dengan Conte Inter ya, maksudnya ya sama yang seperti yang lu bilang ketika lawan bukan lu sama Ali Budimansyah. Iya, lu Ali Budimansyah pelatih. Oh iya. Ini maksudnya sama seperti Inter lah ketika dilatih Conte, ketika lawan tim-tim yang dengan low block kesulitan Conte memang. Habis. Iya, sulit untuk membongkar pertahanan lawan, apalagi kalau misalnya Lukaku lagi nggak ada. Nah, ini dengan ada Lukaku sebenarnya pasti bola akan ditujukan ke Lukaku terus. Nah, tapi sebenarnya tujuan Conte itu atau tujuan dengan ada Lukaku itu adalah untuk menarik back-back lawan untuk menjaga dia. Nah, ini gimana
pemain yang dijadikan pantulan. Biasanya kan ada Lautaro Martinez yang Ya. yang di mana misalnya Lukaku main Kevara. berat. Nah, ini Kevara lagi nggak ada masalahnya Tapi kan. ada David gantinya Neres. Neres. Tenang, Politano. Iya, itu dia Politano yang Itu, sebenarnya Politano sebenarnya sangat- kunci. Iya, potensi sebenarnya untuk Politano dijadikan kayak ya pemain yang ketika maksudnya lu kan pasti yang jagain Politano ngebantu yang Lukaku tuh. Nah, ini dia jadi kosong, dia membuat creating chance lah setelah itu. Mark my words, Politano akan 2 digit golnya musim ini. Bisa jadi. Karena Luar ini biasa. menurut gue teori konspirasi yang menarik. Dari haters Politano ya ini ya. Karena gue melihat karena teori lu sebagai Lukaku sebagai striker pemantul, dia bakal dapat Iya, ruang kosong di mana Lukaku yang menyediakan bola itu. Jadi dan Politano kan golnya aneh-aneh kalau musim lalu lo tahu, dan dia musim lalu itu GA-nya itu hampir di atas 10. Salah satu yang tertinggi, kedua di bawahnya Osimhen, ketiga Kvaratskhelia. Politano tapi kan nendangnya suka ke ke tribun, ke tribun, ke langit, Iya, tendangan ke- amal. Iya, tendangan Ya, tapi- foya-foya. Ya let's see lah, Ya. apakah kata-kata gue terbukti Politano Make sense GA-nya bisa. musim ini. Iya, iya. Dan satu lagi ya Lukaku menurut gua masih jadi salah satu pemain yang secara fisikal bisa mendominasi back lawan Serie A. Pak masih. Walaupun ini Rimina juga gede tapi Dia mah di mana-mana di mana-mana. Inggris juga masih bisa Iya, dia kayak makanya. gitu. Yerimina tuh gede tapi yang bukan tebak tuh, maksud Iya. Lukaku tuh yang kayak Lukaku tuh bang tampolan banget tau. Betul. asli. Makanya. Tank. gua tuh sering nonton Inter waktu masih ada Lukaku. Gua sering hitungin nih Pak, pasti bakal ada pemain back lawan yang jagain Lukaku tuh cedera. Maksudnya di tengah pertandingan gitu, Iya. di 60 menit udah diganti keluar karena emang Kelelahan. menguras tenaga banget dan ya fisikal Karena duel gitu. iya didorong sama Lukaku. Lu tau gak sih Lukaku Iya, yang kan sering ngebelakangin begini? sering Iya, banget sering dia pasti banget. minta bola begitu. Pasti Dia. minta bolanya gitu, Iya, ditahan buat passing doang, buat Iya, passing lagi. Iya. makanya ini bisa jadi di musim ini masih sama lah Lukaku masih bisa mendominasi back lawan. Jadi pemain pentingnya Conte udah Iya. no doubt lah menurut gua. Kalau di sini sih gua rasa bisa menang juga, tapi ya susah payah juga bener. Susah payah. Bahkan ke 0-1 sih kalau menurut gua. Susah payah. Gue tetap kebobolan soalnya di. Oh. Gue nggak tahu kenapa ini, ya nggak tahu ya sensus gue aja sih. Gue sih Mengatakan melihat Conte dalam ya walaupun sekarang udah 4 gol ya. Cuman dia kan pelatih yang lebih mementingkan defense sebenarnya dibandingkan offense-nya. Bisa offense cuma dia counter attack atau ya jarang megang position lah intinya. Jadi gue rasa untuk Napoli bisa clean sheet di pertandingan ini. Iya, gue juga setuju. Lu gimana, ya? Menurut gue bisa clean sheet, bahkan ada 2 gol menurut gue. Jadi kalau gue lebih ke 0-2 atau 0-3. Justru gue malah berani kayak gitu. Wah, gila. Tapi golnya itu bukan yang didapat dengan mudah. Justru kayak lu proses ada gol. Ya, yang Mungkin di bisa menit 30, 30-an. 30, 40 Habis itu menit menit baru bisa 80. gol. Iya. Iya, Kayak berat gitu. sih, ini bakal berat banget sih. Kayak gitu. Kalau misalnya Napoli golin duluan misalnya di menit 20, pasti nanti bola bakal dikasih ke Cagliari sampai menit 80 baru nanti Napoli golin cetak gol kayak keduanya gitu orang maksud gua. Iya. Waduh, gue nggak Iya. siap lagi nonton bola begitu. Iya, Itu kayak Conte gitu. begitu Itu Conte. biasanya soalnya. Conte. Terus seingat gua Conte itu kenapa selalu bermasalah sama tim yang low block karena dia tuh selalu mainin striker murni gitu. Jadi dia bukan yang tipikal lu mainin di depan itu striker yang bisa ngebuka ruang gitu ya, yang buat pantulan bener-bener kayak false nine or something. Jadi dia emang butuh. Jadi dia nggak bisa tuh mainin di ruang sempit kayak gitu. Makanya dia tuh sangat selalu kesulitan. sangat dapat blessing banget tuh, dapat Son Heung-min sama Kvaratskhelia. Karena Ya. itu tipikal pemain yang dia belum pernah punya itu. Iya. Pemain-pemain yang ketika dia buntu bermain di low block, ada pemain itu yang Nah, bisa ngebuka ruang. Iya, itu. bener. Fungsinya Conte di tuh situ. kayak selalu nggak punya, kayak bukan nggak punya ide, justru dia nggak mau make aja ide. Tapi yang ide dimakan kayak gitu. dari Nggak hal mau. itu kan adalah lo kehilangan gelandang tambahan untuk memperkuat lini tengah ke belakang lo sebenarnya. Itu doang sih sebenarnya. Iya. Kan biasanya kan 3-5-2 kan. Makanya ini sekarang karena ada Kvaratskhelia coba di-adjust jadi 3-4-2-1. Iya, berarti di Napoli sekarang Conte nggak punya Mezzala. Maksudnya Mezzala pemain Iya, betul. yang bisa kayak kalau di Inter kan Barella Barella Eriksen, di Chelsea ada waktu dia juara Eriksen. ada dia sebenarnya mainin si itu sih, siapa, N'Golo Kante yang di Tapi bukan Mezzala kalau si Kante. Kante Gue lupa kan lah lebih Mezzalanya ke siapa lah. DLP sih sebenarnya Kante. Iya. waktu itu ada siapa ya di Anchorman Chelsea? kalau si itu mah anchorman banget. Gue lupa deh, kayaknya ada playmakernya di Chelsea Waktu itu juara tuh yang tahun kapan sih gue lupa dah. Gue juga lupa kontenya Chelsea 15. squadnya sih.
Iya, yang udah dia lama main soalnya. 352. Dia mempopulerkan Drink 352 di Di sana. ada drink water. Tapi kan gak pernah main. Saya nggak main anjir. Udah lah. 352. Udah. Iya, Udahlah iya, pokoknya iya, menurut lupa. gua Berarti- hopefully hasil baik Ya, lah. bisa menang sih Iya, menurut iya, gua. iya. Nah, sekarang Selisih kita dua. next ke tim yang gagal meraih kemenangan di 3 pertandingan pertamanya yaitu AC Milan. Oh, kirain Venezia. Ya, sama-sama, Sama. dua-dua aja akan menghadapi timnya Bang Jai nih, Venezia. Bang Jai melawan Tiani. Tiani Reinders. Oh iya nih, dua pemain yang punya darah Indonesia dua-duanya. Akan berduel di sini. Ya, adanya Titip salam buat dan Eliano. ya. Iya. Nah, ini berarti bakal kan nggak ada Morata nih. Kira-kira siapa Bang Jai? Temi. Temi Oke. Abraham. Nah, ini gimana aja melawan tim yang digawangi oleh sudah Dijaga oleh Bang Jai ya. Bang Jai, soalnya Australia kesulitan loh. Gini. Jackson itu kesulitan loh. Jackson. Iya lagi. Tapi Jackson Irvin itu berbahaya juga. Oh, Itu iya, yang kan susah sama Irakunda, Irakunde, gila. ngerepotin banget anjing. Irakunda aja gitu. Oke, gua ke Milannya dulu nih. Gua ngelihat Fonseca ini aduh gimana ya? Dia itu masih bingung di sepertiga akhir karena ruangnya sempit banget. Tapi kemarin gua ngelihat dengan ada Tami, Leao main itu bisa umpan 1-2 dan gua rasa itu sebenarnya yang mau dimauin sama Fonseca gitu, permainan yang lu bisa mainin possession dan oper-operan yang ada di sepertiga akhir lawan. Nah, gua berharap ini Theo Leao dan Tammy Abraham bisa dimainin dari awal dan bisa coba curi gol dari awal karena gue cukup percaya dengan strateginya Fonseca gitu ya, dengan taktik yang dia bawa. Nah, ini tinggal lihat aja apakah sudah berdamai atau belum nih si Fonseca dengan pemain-pemain senior di Milan ini gitu kan. Terus gue berharap Fonseca juga nggak mainin si Okafor ya. Kalau misalnya emang dimainin si Theo Leao, Okafornya jangan dimainin gitu karena Okafor bukan tipikal pemantul. Dan gue berharap ini balik lagi kalau ini kuncinya sih di Leao ya, suka nggak suka menurut gue karena gue ngelihat pemain depannya Milan itu kalau nggak ada si Leao juga bingung mau nyerang gimana gitu karena agak mentok karena butuh pemain yang bisa gocek sebenarnya bisa ngebuka ruang. Nah kalau misalnya Leao main, gue rasa cara ngebongkar pertahanan Venezia itu bisa kasih kepercayaan kalau di basket tuh ada main isolation gitu loh Al. Tau gak sih yang kalau ada satu orang megang bola lu ngebuka ruang. Iya, masalahnya lu. Nah Leao yang bisa main kayak gitu mungkin pantul-pantulan sama Tami atau si Theo yang coba nusuk dari belakang gitu kan dengan si isolationnya ini gitu, manfaatin ruang yang dibikin sama pemain-pemain lain gitu ketika dia megang bola. Cuman ini pertandingan yang berat menurut gua buat Fonseca karena strateginya Fonseca ini pasti juga akan di-counter habis-habisan sama Venezia yang punya kekuatan di low blocknya kalau gua lihat ya, maksudnya dari main di Serie B yang cukup solid gitu dan juga ketika transisi menyerang dia lumayan ngegigit gitu dari pemain-pemain sayapnya yang cukup punya physical yang oke gitu untuk berlari 90 menit gitu. Ya hasil seri bisa jadi kejadian gitu di sini. Cuman di hadapan publik sendiri harusnya Milan dan harusnya Fonseca dan Milan juga bisa ngeraih kemenangan sih dan mempertunjukkan sesuatu gitu untuk kurva shoot yang hadir di stadion gitu ya. Karena menurut gue tuntutan mereka tuh udah lumayan tinggi tuh. Fonseca juga butuh result kan sebenarnya di pertandingan kali ini gitu. Oke. Ya gitu sih, gue nggak bisa komentar banyak karena gue masih kebayang mentoknya taktik Fonseca yang ada di depan gitu yang bingung. Nah itu sih Oke. gue berharap ketika kemarin itu lawan apa terakhir Milan tuh Parma. Bukan Parma. bukan Parma, lawan yang Giornata 3. Nah itu kan di menit 70-an udah bisa ngebongkar tuh. Torino di awal lupa. Bukan, lupa Ya, lagi. pokoknya Ya itulah. ya kalau gua sih dikit aja paling intinya ini Milan sebenarnya udah dalam cetak gol tidak selalu ada masalah, intinya di pertahanan aja sih. Menurut gua pertahanan Milan ya seperti Bang Bara bilang waktu itu harus lebih mau defend, mau hustle. Dan ya intinya dua wingback itu tuh yang kadang-kadang keteteran kan kecewa Parma juga. Kalau gua tadi skor berapa lu? Milan lawan Lazio terakhir itu. Iya, berapa skor? Kalau gue skor belum tadi. Seri. 1-0, selisih 1 paling. Gua rasa juga bisa golin 2-1 sih. 2-1 2-1 tuh 2-1 gue juga. Oke. Kita akan melihat prediksi dari Bang Bara. Silakan Bang Bara berikan komentarnya. Jeda internasional sudah berakhir, saatnya AC Milan kembali bekerja lagi. Menjelang Giornata keempat, Milan akan menjamu
Venezia di San Siro, di mana Milan akan bertanding melawan orang Indonesia yang bermain di Serie A, yaitu Abang Jayadi ya. Dan tepat 20 tahun lalu, yaitu tahun 2004, Milan mempunyai kenangan yang buruk untuk ketika berhadapan dengan pemain Indonesia ya. Saat itu Milan kalah oleh Kice FC, klub dari Hong Kong, dengan skor 2-1 dengan 2 gol dari Babang Rocky Putirai. Dan Milan menghadapi Giornata 4 ini dalam kondisi minus dari segi mentalitas, dari segi keharmonisan tim, dan juga segi komposisi pemain ya. Karena Bennacer yang tidak berhasil dijual oleh Milan mengalami cedera juga, jadi nggak bisa dimainin juga. Kemudian Leao dan Theo yang kemarin sempat dicadangkan, itu Theo Hernandez ketika bermain di Prancis melawan Italia dia bermain penuh, tapi di situ kita tahu Mignon juga kebobolan 2 gol oleh pemain Inter Milan ya. Kemudian sementara Theo di partai selanjutnya melawan Belgia itu dicadangkan. Sementara Leao juga hanya bermain 1 babak di match pertama lawan Kroasia. Lalu kemudian di match berikutnya lawan Scotland, dia juga digantikan Joao Felix di menit 68 atau 70. Jadi ini benar-benar Fonseca harus berpikir keras untuk menyelamatkan karirnya dia di Milan. Dan Milan harus bermain dengan mengambil resiko yang lebih sedikit ya. Jadi gue rasa Milan itu harus menyelamatkan dulu hasil ini, karena kita tahu di 2 match berikutnya itu akan menjadi pekan neraka buat Milan. Setelah melawan Venezia, Milan akan melawan Liverpool dan juga tentu saja Derby della Madonnina. Untuk match besok secara spesifik, Fonseca tuh harus menjaga kedalaman squad. Walaupun di sisi lain juga gue nggak setuju melawan Venezia aja kita harus bertahan atau menunggu serangan balik. Tapi sepertinya Fonseca sudah menelpon Master Pioli ya untuk memberikan pendapat. Kayaknya dia udah curhat sama Pioli. Ini bagaimana ini Milan baru 3 match sudah kejebolan 6 gol kan. Akhirnya ya udah kamu ikuti cara saya. Kita bermain tidak atraktif, kita bermain dengan defensif dan juga mengurangi resiko-resiko kebobolan. Terus lalu juga gue dengar legend-legend Milan mulai berbicara, seperti kemarin Boban juga bilang kalau kenapa nggak dicoba 4-3-3 gitu kan? Karena kita belum bisa menemukan seorang IMF yang mumpuni seperti dia, seperti Rui Costa, seperti Kakak yang bisa menjadi sumber kreativitas dari serangan AC Milan. Ya bisa dicoba 4-3-3 karena toh Reinders bermain bagus ketika di tim nasional ya di Belanda, dia ngegolin juga. Jadi Fonseca harus mulai berpikir keras dan mencoba di formasi 4-3-3, jadi dengan lini tengah yang lebih solid. Dan maksudnya kita kan memang tidak punya IMF ya, kecuali dia mempromosikan Liberali main di tim utama. Jadi ya 3 ini bisa dipasang Reinders, lalu kemudian si RLC dan juga Yunus Musa ataupun Fofana lah biar lebih kuat. Nah itu semua kan tipenya hampir mirip ya, box to box. Nah dengan begitu mereka bisa bergerak simultan ketika bertahan maupun menyerang untuk membongkar pertahanan Venezia yang entah kenapa gue malah jadi kayak ngelawan Venezia ini kayak mau ngelawan Juve atau Inter, karena Fonseca harus menyelamatkan mukanya dulu nih di match ini dan juga memberikan secercah harapan untuk fans Milan. Karena kalau misalnya amit-amit besok kalah lawan Venezia, lawan Liverpool gue nggak tahu lagi jadi bubur. Udah gitu minggu depannya lagi lawan Inter lagi. Mati mendingan Fonseca, mendingan ngundurin diri. Tapi lawan Venezia besok gue masih optimis ya. Jadi nggak mungkin klub sebesar AC Milan itu tidak menang-menang terus dalam 4 pertandingan di Serie A. Jadi prediksi skor gua 2-0 untuk AC Milan. Oke, itu dia. Bang Bara sangat optimis ya dengan skor 2-0 ya. Dia rasa bisa clean Dia sheet. lupa bahwa ada Bang J di situ. Masih lupa dia. Masih Klimis lupa Bang dia. Jai diserang Senin Kamis, Bang Jai tetap klimis. Oke, next kita akan membahas ini juga derby sebenarnya ya, karena satu kabupaten. Iya. Monza melawan Inter, di mana
di pertemuan terakhir Inter menang 1-5, waktu itu Di Gregorio cedera, jadi kiper si Sorrentino Iya, kiper muda itu. Kiper muda yang kasihan. Sampai nangis itu terakhir. Nangis, Iya, iya. tiduran ternyata itu gue inget banget. Iya, ini Inter habis menghadapi international break di mana banyak pemain yang main di negaranya dan Di negara. cenderung dipaksa. Kalau gue lihat sini kayak Hakan Calhanoglu sebenarnya di pertandingan terakhir tuh kurang fit, ditarik kemarin di menit sekian. Hakan, Jan Sommer, Iya. Dumfries, Emang Lautaro, pemain tua, Al. di mana Udah Argentina waktunya. habis kalah juga sama Iya, Brasil. gitu, kalah. Iya, udah. Hakan kemarin dipaksa di main di Turki, padahal lagi nggak fit, dan makanya di pertandingan Monza ini dia bakal diistirahatkan. Ayo Monza, saatnya. Kabarnya Zielinski yang akan jadi starter. Mungkin nanti Barella yang ditaruh di tengah, Zielinski ngisi posisi Barella gitu. Karena Barella kan kemarin nggak ikut international break karena dia operasi hidung ya. Iya. Nah, Oh ini iya, dia udah Sinus. saya udah hilang, udah lebih napasnya lebih lancar, diharapkan. Kenapa nggak pakai itu aja yang fresh care. Ya Black. Nah, kalau dari Inter akan menghadapi tanggal 19-nya akan menghadapi City, di mana ya ini pertandingan paling berat di UCL menurut gue di grup stage ya. Walaupun gue nggak tahu sekarang ada grup League- nggak ada grupnya League sebenarnya. phase. Ya phase 1 lah ibaratnya sebelum ke playoff. Face Ya. Liga lah. League phase. Nah, ini ya pasti Inter akan melakukan banyak rotasi. Salah satunya tadi Hakan, terus mungkin Taremi bisa jadi starter menggantikan yang karena Argentina Kelita itu agak jauh ya. Ya, maksudnya perjalanannya Ya, lumayan jauh ya. capek. Jadi Lu kayaknya gak kasihan sama ini pas Keliling Oh, dunia, iya. Martin pas keliling dunia. Kalau bro, kata itu bintang, setengah. Iya, 12 jam gara-gara aja. timnas Martin Setengah pas keliling global dunia. itu. Iya itu ya, iya udah 12 jam soalnya. Iya Ya. benar, dia muterin dunia itu. Iya, iya. 12 jam 24 jam. Iya. Ke Amerika tuh 24 jam. Iya, ya, kesana. 22 Maksudnya jam. Zona 22 waktunya, jam. zona waktunya beda Oh iya, 12 jam. udah 22 jam, terus Iya. beda 12 jam. Kenyang Martin Iya. pas. Ini Jet lag iya, orang. makanya gua rasa yang bakal jadi starter kayaknya Thuram sama Taremi ya. Oh. Karena itu tadi Thuram jaraknya nggak terlalu jauh, dan Taremi ya sebenarnya di Iran gue lupa deh kemarin tuh dia nggak main atau main. Taremi ya? golin kok. Oh, Taremi main berarti ya, golin, iya. golin. Tapi gue lupa di pertandingan Qualifier pertama juga doang kan deh. ya, di qualifier Pertandingan kan? pertama kalau Iya, nggak salah. iya. Nah, untuk back gue rasa masih Bastoni main masih 2 Bastoni. pertandingan kemarin full. Fratesi main nggak pasti? Fratesi kemarin juga di pertandingan kemarin golin main, juga lawan golin Israel. 2. Ya, tapi bakal Golin main nggak 2. kira-kira? Iya Oh, ya. iya. Di Israel Miskin sama kan? lawan ini. Iya yang Lawan Prancis. Iya. Nah makanya pemain-pemain Inter sebenarnya banyak jadi kunci di timnya timnas. masing-masing. Hmm. Nah gua rasa masih ada faktor kelelahannya nih gua. Jadi mungkin agak sedikit di awal-awal agak slow pace gitu, nggak langsung ngegas gitu. Dimana Monza sense. dengan pelatih baru ya Alessandro Nesta, sebenarnya gua nggak Nesta. tahu permainannya seperti apa. Agak bau mainnya, aneh. Emang iya, makanya dibandingkan musim lalu tuh sangat turun. Iya, Dia belum turun. Iya. Aneh, belum mainnya aneh. belum dapat kemenangan juga, terus Dari baru gelandang diganti sama back tuh. Maksudnya filosofi Palladino kan gelandang iya. serang lah ya top Iya, main sayap betul, lah ya, betul. diganti sama back. Ya mindset bertahan ini kalau isinya gue lihat, sama. iya kan gue belum melihat permainan Monza secara full match atau highlight panjangnya ya. Jadi gue lihat dari WhoScore tuh, dari karakteristik of play-nya, style of play-nya memang suka bermain lewat kelebaran ya, dan majority lewat kiri, di mana ada Kriakopoulos yang memang wingback cukup eksplosif dan punya crossing bagus juga. Terus di tengahnya juga mereka kehilangan kayak Kolpani, terus nggak ada Valentin Carboni. Jadi memang agak tidak terlalu bagus lah dibandingkan musim kemarin. Di sini ada Pessina sama Warren Bondo. Dan ketambahan Maldini yang mana Daniel Maldini. di awal musim ini kayak udah cetak gol kan, 1 atau Udah cetak 2. gol, udah udah cetak Jadi, gol. ya dia mungkin akan menunjukkan juga ke bapaknya, dan ada Sama omnya. Siapa omnya? Itu Nesta. Oh, Nesta ya omnya. Oh iya. Yo, mau bisa main bola nih. Om ada dia, iya. Jadi secara kualitas sih agak sedikit menurun menurut gua. Walaupun ada Daniel Mota yang udah balik cedera, tapi belum menemuin performanya. Iya, jauh banget. Petanya juga belum. Sulit. Ya, makanya di sini Gagliardini Kayaknya juga menang deh belum. Inter ini. Gagliardini lagi. Nesta kayak belum banyak belajar dia jadi pelatih kayaknya. Iya, dia di Di Serie B kan. Seri B. Seri A belum kan? Regiana. Inzaghi. Regina Pacis. Regina berarti. Sekolah di Bogor. Ya, jadi makanya gua rasa ini Nesta masih belum bisa berbicara banyak lah untuk megang Monza musim Ya, ini. gue setuju sih. Dan untuk skor, kalau pemain di kandang, Monza sebenarnya bukan yang sering merepotkan Inter ya. 0-2 menurut Iya, gua. kalau Clean sheet Inter. menurut gua masih bisa clean sheet.
0-2 juga sih, bahkan bisa 0-3, tapi gue janji sama teman-teman katanya jangan prediksi banyak-banyak karena terlalu Ketulah. iya gue juga 0-2 sih. Ntar aja pas lawan Milan prediksinya banyak. Biar kalah. Nah, Amin. lu berapa aja? 0-2 tadi 0 gua. juga lu? 1-2 atau 1-3 sih gue. Ada satu. Gue masih yakin Nemu bakal dari 1-2. mana Monza? Tapi Sulit Inter kayaknya. juga defense-nya belum terlalu Oh, oke paling bola ini mati. nih. Bola mati. Enggak Bola sih, mati. gue malah open play sih. Open feeling gua. play. Oh, serang Maldini. balik kali ya. Apalagi Maldini kalau- cutting, flashing langsung. Apalagi statementnya adalah ketika banyak pemain Inter yang rotasi itu doang sih. Iya, Itu iya. yang jadi kunci sih. Ya gue rasa sih Belum. walaupun gak rotasi tapi nggak main 90. Misalnya di babak kedua 50. Ya itu 50, ngambil dari ditarik. gap itu. Jadi timnya belum sempat padu padan, ada celah udah gitu Kagak, doang sih. Tapi menang. Itu siapa yang main juga kayaknya taktiknya Inzaghi tuh bisa dieksekusi sama semua pemain Inter sih. Dan Tergantung. satu yang gue harap sih Taremi bisa cetak gol debut Iya. pertama. Amin. Iya, gue berharap tuh. Karena di 3 pertandingan sebelumnya tuh Taremi tuh kayak terlihat banget dikasih supply banget sama teman-temannya. Iya, biar Taufik itu udah di depan gawang bukan yang rendang malah ngoper ke Ngoper. Taremi kan. Marah. Langsung Zeus diomelin marah, gitu, Zeus. Taufik. Ya, jadi gue berharap Taremi bisa menemukan gol pertamanya. Itu kayaknya ya nggak banyak ya pemain Iran karena Asmun back semua sisanya ya, rata-rata. Iya. Asmun ya yang cetak gol di Serie A. Gue berharap juga Tammy Abraham bisa nemuin golnya lagi nanti di Ya, pertandingan. Betul. Temi Mau tuh ke Milan. di rumah tuh juga nggak terlalu ini kan sebenarnya golnya Cedera nggak terlalu panjang banyak. banget, Karena cedera mulu. Panjang dan itu 11 bulan, 10 bulan sih. Hampir Iya. setahun Satu lah. musim nggak Itu main. pokoknya sisa 4 Giornata. Sisa 4 Giornata Iya. baru dia turun tuh. Iya, oke. Itu prediksi kita untuk udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada lagi. Untuk Giornata kali ini, selain itu sebenarnya ada Torino yang lagi performnya bagus. Iya. Bakal lawan siapa? Lazio juga menurut gue. Lazio Marco lagi Baroni oke. lagi Torino bagus. lawan apa ya? Torino. Saya tidak Gue lupa. Oke. karena kamera saya HP saya dipakai jadi kamera ya, jadi saya tidak tahu Iya, apa-apa ini ya. juga contekan. Jadi intinya banyak selain 5 pertandingan Iya, tadi harus banyak pertandingan yang masih seru untuk ditonton juga. Iya, untuk, apalagi kalau teman-teman main Serie A fantasi kan bisa buat bahan kulik-kulikan juga gitu, benar. apa yang bisa ditonton, apa yang mau ditonton. Torino lawan Lecce lawan cuy. Lecce. Lawan Lecce juga kemarin habis nemuin kemenangan juga itu. Dan ada Como juga teman-teman. Maksudnya banyak banget lah tim-tim yang bisa ditonton. Di Lecce tuh ada Ante Rebic ternyata. Iya. Ada Ante Baru-baru di situ. Main Milan. Kristopik lah. Nah, ini Giornata 4 juga kabar-kabarnya insya Allah beneran kejadian ya. Ada salah satu stasiun TV yang katanya mau menyiarkan. Kita tunggu aja kabarnya. Satu nih. Kabarnya. Satu nih. Soalnya udah ada pandit ini juga yang Enggak, soalnya kemarin nge-tweet. udah ada yang nge-tweet. Pandit, Oh, iya, pandit iya sih. Bung Tio Iya, udah via MNC lah ya intinya, iya, kurang iya, lebih iya. gitu lah ada ya. ya FTA bisa di situ Video dan emang MNC ya? enggak video MTech. MTech. OTT-nya mungkin bisa di video lagi karena udah ada hilah-hilah juga nih. Ya let's see lah ya Let's see aja, teman-teman. semoga beneran di Giornata 4 ya kita Ya, nantikan amin. saja. Biar pokoknya. saya unsubscribe ini VPN premium saya ya. Saya capek nonton di server Ya udah ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar prediksi kalian tentang 5 pertandingan tadi atau pertandingan lainnya Setuju juga atau boleh. enggak. Silakan. Ya, Ya, betul. buat Milanisti boleh kalau mau memberikan komentar-komentarnya gimana pertandingan nanti lawan Venezia ya. Iya. Gue sih udah pusing komentarin Milan, bener dah. Ya. Taktiknya Ya. itu mentok. Gue juga mentok komentarinnya. Ya udah, yang penting para tifosi jangan lupa subscribe dan share episode ini maupun episode lainnya juga ditonton boleh. Ya. Share ke teman-teman kalian yang suka seri A pastinya kita gedein komunitas ini. Yes. Amin. Biar kita juga makin bisa berkembang lah secara bikin pembuatan videonya. Ya Lebih bikin fokus, ya nanti kita bikin segala event-event macamnya. komunitas, siapa tahu kita bisa Betul. datang ke kotanya teman-teman juga. Amin. Even nggak perlu bikin acara, kita silaturahmi aja, ngobrol-ngobrol atau apapun. Ya, betul. Jangan lupa subscribe dan kita juga ada membership sekarang. Kalian Ya, yang mau join silahkan start dari 5.000, ada 10.000 juga. Ya. 10.000 aja. Ya boleh 10.000 aja. Terus follow ada di Instagram, TikTok, SSC Pinball. Silahkan klik link di deskripsi, ada Saweria sama grup WA Community. Itu aja mungkin dari kita untuk episode kali Yap. ini. Yes. See you on another episode. Bye. Bye. Thank you Tifosi. Grazie. Grazie ragazzi.